Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Apa kabar kalian? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel My Elitation. Wah, nggak terasa kita di penghujung tahun. Dan sudah lama juga kita tak tatap muka di sekolah. Apakah di daerah kalian sudah masuk sekolah? I hope we can study in the school as usual. Pasti kalian kangen suasana belajar dan ingin bertemu dengan teman-teman di sekolah kan? Oke, semoga di video ini dapat menghibur dan menambah ilmu bahasa Inggris kalian yang sedang bosan di rumah. But, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel My Elitation ini ya guys. Oke, di lesson X kemarin kita membahas tentang label. Nah, sekarang kita sudah di lesson 9. Tapi, sebelum saya akan menjelaskannya, saya mau tanya dulu, pernahkah kalian menonton suatu tutorial? Misalnya, cara membuat kue brownies. Well, pada resep membuat kue brownies itu, tentunya ada langkah-langkah yang akan kalian ikuti untuk membuatnya. Tentu, langkah-langkah yang ada pada resep hendaknya kalian lakukan dengan benar, agar kue yang kalian buat menghasilkan rasa yang enak. Yups, tahapan-tahapan pada resep tersebut dinamakan text procedure. Ya, di lesson 9 ini kita akan membahas tentang prosedur teks. Jadi, jangan kemana-mana ya, tonton terus video ini sampai habis. Definition of procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Prosedur teks adalah teks yang dibuat untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui suatu urutan, tindakan, atau langkah. Prosedur teks sendiri bertujuan untuk memberi petunjuk tentang langkah-langkah, metode, cara-cara dalam membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari prosedur teks. Biasanya prosedur teks memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan kalimat simple present tense yang mengandung imperative words. Menggunakan action verbs. Action verbs sendiri, pengertiannya adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aktivitas fisik dan mental dari manusia. Kategori verb yang bisa digunakan sebagai action verbs adalah aktivitas fisik, proses, dan aktivitas sementara.
Menggunakan connective of sequence. Connective of sequence sendiri memiliki pengertian kata penghubung yang menghubungkan langkah-langkah yang satu dengan yang lainnya. Adanya penggunaan kata penghubung temporal atau number untuk menunjukkan urutan pengerjaan tugas yang akan dilakukan. Adanya penggunaan above bears untuk memberikan informasi durasi waktu, tempat posisi, dan atau cara suatu tindakan seharusnya dilakukan. Pada umumnya, prosedur teks memiliki struktur sebagai berikut. Menjelaskan atau memperkenalkan sesuatu yang akan dibuat atau dilakukan. Biasanya muncul dalam teks sebagai judul. Pada bagian kedua, material ingredients merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat sesuatu. Pada bagian step atau methods, berisi tentang langkah-langkah atau urutan-urutan yang harus dilakukan agar tujuan yang diuraikan pada bagian M, goal, bisa tercapai. Langkah-langkah atau urutan-urutan tersebut haruslah urut dari yang pertama hingga akhir. Berisi hasil akhir dari apa yang telah dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan. Well, tidak semua teks prosedur teks memiliki struktur material atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam prosesnya. Karena itu, kita akan menjelaskan jenis-jenisnya. Berikut adalah jenis-jenis prosedur teks yang umumnya. Prosedur teks yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, prosedur teks yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Misalnya, oke, tadi kita sudah membahas struktur prosedur di mana ada salah satu jenisnya yang tidak memiliki material atau ingredients. Selain jenis tadi yang kita bahas, ada 3 jenis lagi prosedur teks tanpa material atau ingredients, yaitu
Prosedur teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana cara melakukan instruksi secara manual. Contohnya, prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dengan peraturannya. Contohnya, prosedur teks yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contohnya, nah, kini apakah kalian sudah lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan prosedur teks? Kira-kira prosedur teks apa yang paling kalian sering temui sehari-hari? Well, dari penjelasan tadi, saya harap kalian sudah paham tentang prosedur teks ya. Oke, video lesson 9-nya sampai di sini dulu ya. Jangan risau, nanti kita akan berjumpa lagi di lesson 10. Dan moga apa yang tadi dijelaskan dapat menambah pengetahuan bahasa Inggris kalian ya. Sebelum video ini berakhir, tidak lupa saya ingatkan pesan ibu. Terapkan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Dengan begitu, moga pandemi ini berakhir dan kita bisa tatap muka sekolah kembali. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa.